Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan validasi sosial dan media sosial. Sebenarnya apa aja sih dampak negatif jika kita sudah mengalami validasi sosial? Langsung aja kita tanyain ke Mbak Atina. Oke, tadi kita bahas tentang definisi gitu kan, terus apa aja sih sebenarnya hubungannya validasi sosial sama media sosial, terus dampaknya apa aja. Dampak ini ada positif, ada negatif tadi, kita bawa ke dampak positif dulu kali ya Mbak ya. Yang kayak kita udah ngomong tadi, dampak positifnya itu salah satunya boosting self esteem ya. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tapi menariknya itu juga bisa jadi dampak negatif. Jadi selain bisa boosting self esteem, juga bisa menurunkan self esteem. Loh kok kayak gitu ya? Jadi gini, kalau kita bilang sosial media ini biasanya validasinya tuh berdasarkan angka like, angka views gitu kan, terus angka share ya, di share berapa kali. Nah, ketika like-nya ini banyak, maka yang ngeboost tuh self esteem-nya tinggi. Tapi ketika like-nya ini sedikit, maka yang turun ya self esteem-nya itu juga. Jadi mulai wondering nih, mulai muncul kecemasan. Ya, apa tadi postingannya kurang bagus ya? Apakah kurang cantik ya? Apakah tidak relate ya dengan kondisi saat ini gitu. Salah satu juga dampak negatifnya itu FOMO itu. Sering denger ya, FOMO ya, fear of missing out itu tadi. Padahal nggak melulu kok kita tuh harus sama. Nggak melulu kita tuh harus ikutin semua. Nah, ketika itu semua numpuk nih ya, mulai dari kita punya core belief yang salah. Core belief yang salah itu adalah kita bilang like sedikit, view sedikit itu artinya aku nggak baik, itu adalah keyakinan negatif yang salah, maka itu akan ngelit ke berbagai masalah mental lainnya, mulai dari anxiety, kecemasan, terus kalau sudah cemas banget bisa sampai depresi, terus bisa panjang lagi sampai ke gangguan psikotik. Ya, jadi itu sebenarnya yang harus kita waspadai, jadi harus kasih batasan gitu. Mbak Yunda. Oke, berarti bahayanya bisa sampai ke gangguan psikotik. Ternyata bukan hanya kecemasan dan juga depresi aja. Yang paling parah ternyata gangguan psikotik. Nah, tadi terkait dengan FOMO nih Mbak. Tentunya berarti FOMO ini ada kaitannya dengan validasi sosial ini Mbak? Iya, kan fear of missing out ya nggak Mbak Yunda. Tadi Mbak Yunda bahas tentang teori Maslow, ada masalah belong. Belong itu kan artinya diterima. Missing out artinya tidak terikut gitu. Jadi ketika dia fear of missing out, takut akan ketinggalan, artinya dia tidak merasa diterima nih. Hilang deh satu kebutuhannya. Jadi tidak terpenuhi dia satu kebutuhannya itu. Jadi sesuai dengan segitiga tadi ya Mbak, ternyata ada yang nggak terpenuhi, jadi dia goyah nih, ternyata kayak nggak kuat lagi gitu. Nah, tadi sempat disebutkan juga Mbak Yunda oleh Mbak Atina bahwa ini bisa menyebabkan anxiety dan depresi. Sebenarnya gimana sih hubungannya Mbak sampai bisa menyebabkan anxiety ataupun depresi, dan paling parah bisa menyebabkan gangguan psikotik ternyata. Gimana sih Mbak mekanismenya? Karena seperti ini ya, kembali lagi sebenarnya tergantung personalitinya masing-masing. Benar. Gitu. Kalau kita bicara tadi needs-nya manusia, ada yang kebutuhannya misalnya cukup dengan punya teman tidak terlalu banyak misalnya. Ada yang punya kebutuhan memang likes-nya tuh harus banyak gitu. Nah, kembali lagi kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau dia secara kalau kita bahas terkait dengan kepribadian, ada yang namanya dependent dan independent gitu ya. Kalau orang dependent, dia punya kebutuhan kebergantungan yang cukup tinggi artinya. Nah, kalau di media sosial, kalau dia dependent secara sosial di media sosial, artinya dia punya kebutuhan yang cukup tinggi juga nih, atas like, komen, share-nya tadi ya. Nah, artinya di saat dia tidak terpenuhi kebutuhan itu, kalau ada kesenjangan antara kebutuhan dan kenyataan kan akan memunculkan frustrasi. Nah, itu yang terjadi, akhirnya muncul apa ya yang kurang, mungkin postinganku tadi atau seperti apa gitu. Kenapa ya orang-orang ini udah nggak mau nge-likes aku lagi, kemana, esteemnya akhirnya menurun gitu. Nah, di saat kebutuhan itu tidak tercapai, ada munculnya ketegangan di dalam diri, frustrasi, akhirnya ada ketegangan di dalam diri. Ketegangan itu ya itu tadi memunculkan akhirnya perasaan khawatir karena esteemnya menurun, saya nggak diterima, muncullah overthinking, kenapa. Nah,
dalam jangka waktu yang panjang kalau tidak tertangani dengan tepat bisa memunculkan keluhan yang lebih berat lagi seperti tadi ke depresi bahkan ke gangguan psikotik. Berarti sampai separah itu ya Mbak, sampai ke gangguan psikotik kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Nah, terdapat juga fenomena nih Mbak, adanya beli followers, beli likes, itu kayaknya banyak ya Mbak kejadiannya. Mungkin di sekitar kita juga terkadang kita sadari ini kayaknya beli followers dalam satu malam udah 10.000 followersnya kan. Sebenarnya itu menjadi salah satu solusi atau enggak sih Mbak, sebenarnya itu hanya sementara aja? Gimana? Ya tergantung motifnya apa. Motifnya apakah sekedar hanya punya banyak atau memang pengen ya sebenarnya memang media sosial itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan kebutuhan sosial kita secara langsung ya. Walaupun di media sosial kita rame likes-nya, rame followersnya, tapi saya rasa tidak bisa memenuhi juga kebutuhan kita di saat kita orang yang punya followers banyak, punya likes banyak masih ngerasa kesepian. Iya, benar-benar. Ya, dia karena hidupnya hanya di handphone, scrolling aja gitu. Sedangkan kita makhluk sosial tuh masih butuh sosialisasi, masih butuh say hi gitu ya. Walaupun memang ada yang kayaknya kalau aku introvert nggak perlu tuh kayaknya untuk ketemu orang, ya itu tadi kembali lagi ke kepribadiannya masing-masing, terbentuk kepribadiannya seperti apa. Oke, berarti dengan hal itu dia hanya memunculkan image-nya di media sosial aja, tapi untuk kepercayaan dirinya itu nggak bisa diatasi dengan hal-hal seperti itu ya Mbak. Nah, yang kejadian seperti ini tuh dari Syifa lihat paling banyak ya Mbak dari Gen Z ya. Kenapa sih sebenarnya remaja itu menjadi orang-orang yang sangat rentan? Dari kemarin kita bahasnya quarter life crisis, sekarang kita bahas FOMO. Kayaknya ini kejadian-kejadiannya sangat terkait dengan Gen Z. Kenapa sih sebenarnya remaja ini menjadi subjek yang paling rentan banget Mbak kayaknya? Karena kenapa? Kan ada yang namanya tugas perkembangan, kembali lagi. Di remaja itu pembentukan identitas. Nah, kita mau dikenal jadi orang yang seperti apa. Jadi kan kita manusia ini ada diri kita yang sebenarnya, ada ideal self-nya kita, ada yang disebut juga dilihat oleh orang lain, kita tuh harusnya seperti apa. Gitu. Nah, di saat remaja itu kan dia punya keingintahuan tuh yang banyak, ingin coba-cobanya banyak gitu. Karena dia ngerasa saya bukan anak-anak loh. Benar, tapi saya dewasa belum sepenuhnya bisa lepas gitu. Baik itu secara finansial gitu ya, baik itu secara emosional juga masih butuh untuk dilatih ya, walaupun keterampilan pengendalian emosi itu wah panjang ya, sampai orang dewasa tua juga kadang masih sulit. Kenapa pembentuk identitas di masa remaja, sehingga tadi yang beli followers tuh kayaknya anak-anak remaja kan. Kenapa? Di saat anak remaja dia itu unggul, seolah unggul kan kalau oh iya followersnya banyak, dia diakui, self esteemnya tinggi. Makanya memang banyak terjadinya di usia remaja. Oke, berarti seperti yang Mbak bilang tadi, karena memang ini adalah transition ya, masa transisi antara dia remaja, dia nggak mengaku sebagai anak-anak, nggak mau dibilang anak-anak, tapi dewasa juga belum, masih ketergantungan dengan orang tua. Nah, kalau dari Mbak Antina gimana sih Mbak untuk peran orang tua mengarahkan agar tidak terjadinya validasi sosial yang nantinya berakibat buruk? Tapi nanti dijawabnya ya Mbak ya, setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Brendo Ruang Konsultasi.